Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang komponen elektronika pasif, yaitu induktor dan resistor. Kali ini kita akan membahas tentang kapasitor. Kapasitor atau yang biasa disebut dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Satuan kapasitansinya adalah farad. Berdasarkan isolator dan nilainya, kapasitor dibagi menjadi dua, yaitu kapasitor nilai tetap dan kapasitor variabel. Kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi 4. Kapasitor keramik tidak memiliki arah atau polaritas, jadi dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Nilai kapasitor keramik berkisar antara 1 pikofarad sampai 0,01 mikrofarad. Kapasitor polyester. Kapasitor polyester adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari polyester dengan berbentuk persegi 4. Kapasitor polyester dapat dipasang terbalik dalam rangkaian elektronika. Kapasitor kertas. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari kertas, dan pada umumnya nilai kapasitor berkisar antara 300 pikofarad sampai 4 mikrofarad. Kapasitor kertas tidak memiliki polaritas arah atau dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Kapasitor mika. Kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Nilai kapasitor mika pada umumnya berkisar antara 50 pikofarad sampai 0,02 mikrofarad. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas arah. Kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit atau elko adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit, berbentuk tabung atau silinder. Elko dipakai pada rangkaian elektronika yang memerlukan kapasitansi tinggi. Kapasitor elektrolit yang memiliki polaritas arah positif dan negatif menggunakan bahan aluminium sebagai pembungkus dan sekaligus sebagai terminal negatifnya. Pada umumnya, nilai kapasitor elektrolit berkisar 0,47 mikrofarad hingga ribuan mikrofarad. Kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum juga memiliki polaritas positif dan negatif seperti elko, dan bahan isolatornya juga berasal dari elektrolit. Disebut dengan kapasitor tantalum karena kapasitor jenis ini memakai bahan logam tantalum sebagai terminal anodanya atau positif. Kapasitor tantalum dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibanding dengan tipe kapasitor elektrolit lainnya, dan juga memiliki kapasitansi yang besar, tetapi dapat dikemas dalam ukuran yang lebih kecil. Kapasitor variabel. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur atau diubah-ubah. Kapasitor variabel terdiri dari dua jenis, yaitu varco dan trimmer. Varco terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar dan pada umumnya digunakan untuk memilih gelombang frekuensi pada rangkaian radio. Nilai kapasitansi varco berkisar antara 100 pikofarad sampai 500 pikofarad. Trimmer adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil, terdiri dari dua plat logam yang dipisahkan oleh selembar mika, dan juga terdapat sebuah skru yang mengatur jarak kedua plat logam tersebut, sehingga nilai kapasitansinya menjadi berubah.
Trimmer berfungsi untuk menempatkan pemilihan gelombang frekuensi. Nilai kapasitansi trimmer maksimal sampai 100 picofarad. Fungsi kapasitor. Kapasitor berfungsi sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, konduktor yang dapat melewatkan arus AC, isolator yang dapat menghambat arus DC, sebagai filter dalam rangkaian power supply atau catu daya, sebagai kopling, sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator, sebagai penggeser fasa, dan sebagai pemilik gelombang frekuensi. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.